Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak luput pula salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dulu. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya dengan mata kuliah seminar dengan dosen pengampu Dr. Damrah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dulu latar belakang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa. Tapi di masa pandemi pada saat sekarang ini, tepatnya pada tanggal 24 Maret tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan pembelajaran dalam masa darurat pandemi COVID-19 yang menggunakan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh melalui via online. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Hakikat pembelajaran penjas. Berdasarkan beberapa sumber dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah berlangsungnya proses interaksi siswa dengan guru pada suatu lingkungan belajar. Lalu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani mengandung makna bahwa mata pelajaran ini menggunakan aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan aktivitas pembelajaran yang direncanakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani individu. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah merupakan dasar yang baik bagi perkembangan olahraga di luar sekolah. Lalu, menurut beberapa sumber dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber belajar kepada penerima, yaitu siswa, agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan menyenangkan. Itu tadi adalah pengertian dari media pembelajaran. Lalu kita masuk ke COVID-19 itu sendiri. Hal yang menyebabkan kita melakukan pembelajaran secara daring. COVID-19 atau virus corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Penyebaran virus corona ini berdampak pada berbagai aspek termasuk ekonomi dan pendidikan. Untuk menekan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, pemerintah membatasi aktivitas yang menimbulkan perkumpulan massa dalam jumlah banyak termasuk bersekolah dan bekerja. Keadaan ini mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menghadirkan alternatif proses pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran daring yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Lalu, pengertian dari pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan
secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Hal ini disampaikan menurut Bil Fakih, Yusuf, dan M. Nur Komarudin pada tahun 2015. Lalu kita masuk ke pengertiannya secara umum. Secara umum, pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran yang bermutu secara dalam jaringan atau daring yang menggunakan via online yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Lalu, manfaat pembelajaran daring tersebut menurut Bil Fakih, Yusuf, dan M. Nur Komarudin pada tahun 2015, yaitu pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Lalu simpulannya dari presentasi saya sekarang ini ialah semua tetap melaksanakan pembelajaran PJOK yang secara keseluruhan dilaksanakan menggunakan media daring. Hal tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang menyatakan pemerintah memberlakukan kegiatan belajar secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Demikianlah presentasi saya yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.